Hey, saya Hakim R. Hari ini saya mau berbagi penemuan sains yang sangat penting untuk kita semua, terutama bagi siapapun yang sering merasa baik-baik saja sampai tiba-tiba merasa sangat kewalahan. Tubuh manusia ternyata mengirim sinyal kelelahan mental, jauh sebelum pikiran sadar kita benar-benar menyadari bahwa kita membutuhkan istirahat. Konsep interoception dan sinyal tubuh. Ada sebuah konsep dalam neuroscience yang disebut interoception, kemampuan otak untuk merasakan dan menginterpretasikan sinyal internal dari tubuh kita sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa tubuh kita mulai mengirim sinyal stres dan kelelahan jauh sebelum kita secara sadar menyadarinya melalui pikiran rasional kita. Sinyal-sinyal ini bisa berupa ketegangan otot yang halus, perubahan pola pernapasan, peningkatan detak jantung yang sedikit, atau perubahan dalam pencernaan yang semuanya terjadi sebelum kita secara kognitif berpikir, saya merasa stres atau saya merasa lelah. Mengapa kita sering mengabaikan sinyal ini? Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang, terutama dalam masyarakat yang sangat menghargai produktivitas dan ketahanan, melatih diri mereka untuk mengabaikan sinyal-sinyal halus ini. Kita belajar untuk mendorong melewati ketidaknyamanan, untuk terus bekerja meskipun tubuh kita sudah memberikan peringatan dini. Masalahnya, semakin lama kita mengabaikan sinyal-sinyal awal ini, semakin keras tubuh kita harus berteriak untuk mendapatkan perhatian kita. Ini menjelaskan mengapa banyak orang merasa baik-baik saja sampai tiba-tiba mengalami kelelahan total, kecemasan intens, atau bahkan masalah kesehatan fisik yang serius. Bukti ilmiah tentang koneksi tubuh dan pikiran. Penelitian menggunakan pemindaian otak menunjukkan bahwa area yang disebut insula yang bertanggung jawab untuk memproses sinyal internal tubuh mulai menunjukkan aktivitas peningkatan stres beberapa jam sebelum seseorang secara sadar melaporkan perasaan kewalahan atau stres. Penelitian lain menunjukkan bahwa variabilitas detak jantung, sebuah indikator kesehatan sistem saraf, mulai menurun secara signifikan sebelum seseorang melaporkan kelelahan mental, menunjukkan bahwa tubuh tahu lebih dulu dibandingkan kesadaran pikiran kita. Kata para filsuf stoik kuno, meskipun tidak punya akses ke teknologi pemindaian otak modern, sudah memahami pentingnya memperhatikan keadaan internal kita dengan seksama. Mereka mempraktikkan refleksi diri secara rutin untuk mengenali tanda-tanda awal ketidakseimbangan dalam diri mereka. Gautama Buddha mengajarkan tentang pentingnya kesadaran penuh terhadap sensasi tubuh sebagai jalan untuk memahami dan mengelola penderitaan mental. Praktik meditasi yang diajarkan secara intuitif memahami koneksi antara tubuh dan pikiran, jauh sebelum sains modern membuktikannya secara empiris. Aristotle menekankan pentingnya keseimbangan dalam hidup, termasuk keseimbangan antara aktivitas dan istirahat sebagai fondasi untuk kehidupan yang berkembang dengan baik. Pengalaman saya sendiri, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat relevan dengan penemuan sains ini. Setelah stroke saya menjadi lebih sensitif terhadap sinyal-sinyal tubuh saya sendiri. Saya mulai memperhatikan ketika saya mulai merasa sedikit tegang di bahu, atau ketika pernapasan saya menjadi sedikit lebih cepat, ini seringkali adalah tanda awal bahwa saya membutuhkan istirahat, bahkan sebelum saya secara sadar berpikir, saya merasa lelah. Saya belajar untuk menghormati sinyal-sinyal kecil ini daripada mengabaikannya seperti yang saya lakukan sebelum stroke. Ketika saya merasakan ketegangan halus mulai muncul, saya sekarang lebih cenderung untuk berhenti sejenak, mengambil napas dalam atau bahkan beristirahat sebentar daripada terus memaksakan diri sampai tubuh saya berteriak lebih keras. Cara memperhatikan sinyal tubuh dengan lebih baik. Pertama, latih kesadaran tubuh secara rutin. Sediakan beberapa menit setiap hari untuk benar-benar memperhatikan sensasi dalam tubuhmu, tanpa menghakimi, hanya mengamati. Kedua, perhatikan perubahan kecil dalam pola pernapasan, ketegangan otot, atau perubahan energi sebagai sinyal awal, bukan menunggu sampai kelelahan menjadi tidak tertahankan. Ketiga, jangan tunda istirahat hanya karena kamu merasa masih bisa melanjutkan. Sinyal awal kelelahan adalah peringatan yang berharga, bukan tanda kelemahan. Keempat, ciptakan ruang untuk berhenti sejenak secara rutin, bukan hanya ketika kamu sudah merasa benar-benar kewalahan. Pencegahan jauh lebih efektif daripada pemulihan setelah kelelahan parah. Kelima, percaya pada kebijaksanaan tubuhmu sendiri. Tubuhmu seringkali tahu lebih dulu apa yang kamu butuhkan sebelum pikiran rasionalmu mengakuinya. Tubuh kita adalah sistem peringatan dini yang sangat canggih, jauh lebih bijaksana dari yang sering kita sadari.
Mempelajari untuk mendengarkan sinyal-sinyal halus ini, bukan hanya menunggu sampai kita benar-benar kewalahan, bisa membantu kita menjaga kesehatan mental dan fisik dengan lebih baik. Satu pertanyaan sebelum selesai, sinyal tubuh apa yang paling sering kamu abaikan, dan apa yang terjadi ketika kamu akhirnya tidak bisa mengabaikannya lagi? Tulis di komentar, dan mulai praktikkan kesadaran terhadap sinyal-sinyal halus tubuhmu. Share video ini kepada siapapun yang kamu rasa terlalu sering mengabaikan kelelahan dalam dirinya. Jangan lupa like dan subscribe. This is Hakim R. Salam hikmah. Bukan sekedar hidup tapi hidup makna.